beroperasi, pemerintah akhirnya resmi menetapkan Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIPE sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Berlokasi di Gresik, Jawa Timur, JIPE berada di lahan seluas 3.000 hektar yang didirikan oleh PT AKR Korporindo Terbuka bersama PT Pelindo III. Di atas lahan tersebut terdapat kawasan industri seluas lebih dari 1.000 hektar, pelabuhan laut dalam seluas 400 hektar, dan perumahan modern seluas 800 hektar. Sementara itu dari segi fasilitas terdapat pembangkit listrik, pengelolaan air bersih dan limbah, suplai gas, jaringan telekomunikasi dan multimoda yang menjadikan JIPE kawasan ekonomi khusus Gresik sebagai kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia. Lokasi yang strategis dilengkapi dengan berbagai fasilitas memberi daya tarik bagi para pelaku industri. Sehingga meski baru 3 tahun beroperasi telah ada 15 perusahaan yang berinvestasi di JIPE, di mana 5 diantaranya telah beroperasi. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan yang telah menjalankan proyek smelter di JIPE. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyatakan kelengkapan infrastruktur dan utilitas menjadi alasan penting perusahaannya memilih berinvestasi di JIPE. Pertama kesiapan lahan, kemudian masalah perizinan, administrasi, dan juga supporting infrastructure seperti pelabuhan, jalan, dan juga laydown area. Dan tentu saja ujungnya adalah pertimbangan ekonomi dan kemudian kemudahan atau ketersediaan dari off-takers kita. Sementara itu, perusahaan yang bergerak dalam industri beton, Adimix PCI Indonesia, menilai keunggulan JIPE adalah kemudahan dalam konektivitas dan integrasi antara kawasan laut dan darat. Tempat ini bisa mensupport kami, industri kami, untuk daerah yang di Indonesia bagian timur, terutama di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, NTB, bahkan sampai Timor Leste. Kombinasi fasilitas yang dimiliki JIPE, lokasi strategis dan status sebagai kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing industri di Indonesia. Di masa depan, hal inilah yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah resmi menetapkan Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIPE sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Kawasan ini menjadi kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia yang memadukan kawasan industri dengan pelabuhan dan permukiman modern. Apa keistimewaan JIPE bagi dunia industri sehingga ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan apa kontribusi kawasan ini bagi ekonomi nasional? Telah bergabung bersama kami Direktur Utama Pelindo III Boy Robianto dan Presiden Direktur PT AKR Korporindo Haryanto Adi Kusumo. Selamat malam Pak Boy, Pak Haryanto. Selamat malam Bu Sylvia. Baik, saya akan ke Pak Boy dulu. Pak Boy, apa pentingnya penetapan kawasan ekonomi khusus bagi JIPE? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sylvia. Jadi JIPE ini kita inisiasi antara Pelindo III dengan PT AKR itu sejak tahun 2013 dan kemudian beroperasi itu ya 2017 lah. Dan ini sudah kira-kira bergerak 3 tahun beroperasi. Alhamdulillah memang sudah banyak perusahaan yang masuk dan kemudian kita barusan saja mendapatkan kawasan ekonomi khusus terintegrasi ya untuk teknologi dan manufaktur. Jadi memang ini menurut kami adalah berkah tersendiri karena yang jelas akan banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapat ya seperti area perpajakan, kepabeanan, kemudian lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, dan perizinan berusaha, sehingga fasilitas kemudahan lainnya. Jadi memang investor akan diberikan satu kemudahan tersendiri untuk bisa bergabung masuk ke kawasan industri tadi, di mana kawasan industri JIPE ini adalah kawasan industri pertama mungkin yang terintegrasi antara kawasan logistik dengan pelabuhan. Itu keistimewaannya Mbak Siti. Oke, kalau buat Pak Haryanto, industri Pak, benefit apa sih yang didapatkan setelah JIPE ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus? Ya, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia
yang telah mendukung dan menetapkan JP sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Sekarang dengan adanya KIK ini, maka JP memberikan manfaat besar bagi industri-industri yang berorientasi ekspor maupun substitusi import dan teknologi. Karena dengan KIK ini JP mendapatkan fasilitas fiskal dan non-fiskal. Fasilitas fiskal itu seperti tax holiday, pembebasan bea masuk, dan non-fiskal kita mendapatkan kemudahan untuk imigrasi, kemudahan untuk tenaga kerja, kemudahan untuk izin berusaha, dan dengan adanya pelayanan satu pintu di dalam kawasan JP, maka ini akan menghemat waktu daripada tenant-tenant yang akan membangun pabriknya. Dan kami percaya dengan integrasinya JP multimoda antara pelabuhan laut dalam dan juga dengan jalan tol dan juga dengan insya Allah dengan kereta api di kemudian hari, ini akan memberikan kemudahan untuk lalu lintas barang. Sehingga JP akan memiliki daya saing tinggi bukan hanya di Indonesia tetapi juga dengan kawasan-kawasan industri lainnya di ASEAN dalam menarik investasi ke Indonesia. Oke, konkretnya apa kalau bagi industri nilai lebih dari JP ini apa Pak? Jadi pertama kita merupakan kawasan hijau. Dari awal JP sudah didesain kawasan hijau dengan zero runoff of water. Jadi semua air kita tampung, baik air hujan, wastewater, untuk kita kelola kembali dan kita jual kepada tenant-tenant kami. Yang kedua, juga kita menggunakan pembangkit tenaga listrik pakai gas alam, sehingga lebih ramah lingkungan. Dan saat ini kami sedang membangun juga tenaga listrik dari tenaga surya atau solar panel, sehingga kita juga akan memiliki renewable energy. JP telah memiliki izin usaha pembangkit tenaga listrik sebesar 515 megawatt. Jadi kita akan membangun baik pembangkit listrik tenaga gas maupun solar panel sesuai dengan kebutuhan daripada tenant-tenant kami. Dan selain daripada terintegrasi multimoda transportasi dengan fasilitas KIK dan utilitas yang premium ini, di JP juga ada kawasan residensial dan komersial di mana pekerja bisa bekerja di JP, sehingga ini menimbulkan kenyamanan dan juga efisiensi dan produktivitas bagi tenant-tenant dan pekerja. Baik, oke. Saya sekarang ingin ke Pak Boy lagi. Pak Boy, pembangunan pelabuhan kan dilakukan selama 4 tahap dan sekarang sudah memasuki tahap kedua. Kita ingin tahu nih Pak, apa saja yang dikembangkan pada tahap kedua ini dan target penyelesaiannya kapan Pak? Ya, baik Mbak Silvi. Jadi memang kawasan JP ini untuk di lini 1 istilahnya di bagian depan memang kita yang menginisiasi untuk kawasan dermaga atau pelabuhannya. Jadi memang sesuai rencana induk pelabuhan Tanjung Perak ada 3 periode sebenarnya, ada 3 periode di mana ada jangka pendek, ada jangka menengah, kemudian ada jangka panjang. Nah sekarang memang baru pada periode jangka pendek di mana sampai tahun 2023 memang kita sudah melakukan pelebaran dermaga existing. Jadi yang sebelumnya 200 sekarang sudah menjadi 300 meter dan lebar 50 meter. Jadi sehingga saat ini sekarang dermaga JP mempunyai panjang 500 meter dan lebar 50 meter. Nanti memang ke depannya kita juga akan melakukan penyiapan lahan sekitar 40 hektar untuk stockyard, dan yang kemudian kita juga akan menyiapkan dedicated jetty 315 meter dan conveyor belt untuk mendukung kegiatan PT Freeport tadi itu Mbak. Kira-kira begitu yang rencana pengembangan tahap kedua yang seperti Mbak Siti tanyakan tadi. Baik, oke. Pak Boy dan juga Pak Haryanto, kita masih akan melanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda.
Anda kembali bersama kami di Prime Talk Persa, masih bersama dengan Direktur Utama Pelindo 3, Boy Robianto, dan juga Presiden Direktur PT AKR Korporindo, Haryanto Adikusumo. Saya kembali ke Pak Haryanto. Pak, sebagai negara maritim, konektivitas antara satu wilayah dengan wilayah lain tentu saja sangat penting. Bagaimana dukungan infrastruktur konektivitas di dalam JIPE, Pak? Jadi memang dari awal JIPE sudah didesain untuk menurunkan biaya logistik. Itu sebabnya dari awal kita sudah mendesain sebagai multimoda, di mana JIPE saat ini memiliki pelabuhan laut dalam ya dengan draft 14 meter. Kemudian hari bisa menjadi 16 meter, sehingga kita harapkan JIPE pelabuhannya bisa menjadi salah satu hub di Indonesia. Kami juga terkoneksi dengan jalan tol. Saat ini jalan tol Surabaya Gresik Manyar telah beroperasi ya sejak 15 tahun lalu, sehingga memudahkan akses ke Surabaya maupun ke jaringan tol di Pulau Jawa. Yang ketiga, juga pemerintah mendukung membangun tol baru. Nanti akan tol kedua tersambung di JIPE, yaitu KLBM atau Krian Legundi Bunder Manyar. Dan insya Allah pemerintah juga mendukung di kemudian hari untuk mengkoneksi dengan kereta api. Sehingga dengan juga kami dekat dengan Juanda International Airport, maka koneksi antara laut, darat, udara, dan railway akan menurunkan biaya logistik, sehingga JIPE akan menjadi kawasan yang mendukung dalam import ekspor maupun distribusi dalam negeri. Oke, baik. Kalau kita bicara soal industri manufaktur, Pak, yang masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sebagai kawasan industri terpadu, bagaimana sih Pak efektivitas proses industri manufaktur di JIPE, Pak Haryanto? Ya, jadi kita melihat orang begitu mendapatkan izin, mereka akan masuk ke JIPE, kita akan bantu dari awal semua izin-izinnya. Dengan KIK, maka kita bisa melayani izin-izin semua satu pintu. Yang kedua, kita juga mempunyai fasilitas klik, yaitu kemudahan izin langsung konstruksi. Sehingga sambil menunggu dan mendapatkan izin lainnya, tenan-tenan bisa langsung mulai konstruksi pabriknya. Sehingga ini menghemat waktu pembangunan pabriknya. Yang ketiga, waktu mereka sudah beroperasi, kita sudah menyediakan utilitas dengan kualitas premium, harga yang kompetitif seperti air, gas, wastewater, demikian juga fiber optik untuk communication, dan juga dengan logistik supply chain kita, maka diharapkan cost of production dan distribution bisa ditekan, sehingga industri kita bisa menjadi kompetitif di global. Oke, saya ingin juga tanya pendapat Pak Boy, masih soal industri manufaktur, gambaran terkini infrastruktur pelabuhan di JIPE untuk bisa menunjang industri manufaktur seperti apa, Pak Boy? Ya, baik Mbak Sylvie. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi JIPE ini sekarang sudah ada dermaga dengan panjang 500, lebar 50, bisa disandari untuk 4 dermaga, di mana sekarang sudah bisa digunakan untuk kapal existing dengan panjang sekitar 150 meter dengan bobot mati sekitar 12.000 gross ton. Nah, memang seperti disampaikan Pak Haryanto tadi, bahwa JIPE ini didukung dengan laut dalam, di mana di bagian depan itu minus 14 meter AWS, di sisi dalamnya minus 12 meter AWS, dan memang ke depan kita yang mengoperasikan atau Pelindo yang mengoperasikan alur pelayaran darat Surabaya berencana memang ada pengerukan hingga kedalaman minus 16 meter AWS. Kemudian perencanaan ke depan, jadi memang kita akan menyiapkan terutama segmen kita adalah sementara ke curah kering, kemudian ada rencana juga panjang kapal kita tingkatkan untuk 230 meter dengan bobot mati 42.000 gross ton. Kemudian ada kapal VC dan kapal curah cair, kapal-kapal pelengkap. Dan fasilitas ini sebenarnya kita juga siapkan lapangan penumpukan untuk industri juga. Sehingga diharapkan JIPE ini kedepannya mendukung distribusi logistik, sehingga seperti disampaikan Pak Haryanto tadi, bisa mengurangi kos logistik. Karena yang jelas JIPE ini adalah kawasan industri terpadu,
antara industri atau logistik kawasan itu. Dengan, Oke, yang kawasan juga pelabuhan. ingin saya tanyakan Kira-kira ini begitu, Mbak. Pak Boy, soal pemrosesan ekspor. Salah satu cakupan dari zona ekonomi khusus kan zona pemrosesan ekspor ya Pak. Bagaimana proses ekspor Ya. di JIPE? Ya baik, jadi proses ekspor nanti kita akan koordinasi dengan teman-teman dari Bea Cukai. Memang kawasan ini pada prinsipnya memiliki nilai khusus ya, nilai khusus dengan berkaitan dengan kegiatan ekspor maupun impor. Di mana kalau kita lihat memang nanti akan dibentuk tim terpadu. Tapi sebagai gambaran saja Mbak, dari tahun 2018 arus barang yang sudah masuk itu meningkat signifikan dari 800 kemudian 1,2 juta ton di tahun 2019, kemudian memang turun waktu pandemi COVID kemarin sempat turun menjadi 900, dan sekarang semester 1 sudah seperti dilihat di kaca itu semester 1 sudah tercapai 1,2 juta ton, Mbak. Ya. Kira-kira begitu. Jadi memang ada kegiatan ini sudah mulai meningkat, Ya. apalagi dengan kita mendapatkan KIK. Baik, oke. Nah, terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah supaya semua kegiatan di kawasan ekonomi khusus JIPE ini bisa terus berlanjut, tentu dibutuhkan investasi. Pak Haryanto, bagaimana upaya JIPE untuk menarik investasi dari dalam dan juga luar negeri, Pak? Ya, kami banyak bekerja sama dengan International Promotion Center di bawah BKPM sebagai badan investasi yang menaungi kami. Dan yang kedua, kami juga bekerja sama untuk mempromosikan bersama dengan Kementerian Perindustrian. Yang ketiga, kami juga bekerja sama dengan Dubes Kedutaan dan Konjen di negara-negara target market kami, seperti misalnya di China, di Jepang, di Amerika, ya. Dan khusus untuk Taiwan, kami sudah menandatangani MOU dengan TAITRA atau Taiwan External Trade Development Council, di mana mereka akan mempromosikan JIPE kepada perusahaan-perusahaan Taiwan yang akan berinvestasi di luar Taiwan. Dan kami juga melakukan promosi baik melalui online maupun offline ya, supaya lebih banyak lagi investor yang mengetahui dan mengenal JIPE lebih dalam, sehingga mereka tahu keuntungan-keuntungan dan juga kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan dengan berinvestasi di JIPE. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryanto Adikusumo dan juga Pak Boy Robianto telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.